Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Titin Suprihatin, DRA Unhum. Yang saya hormati Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Arif Rizal Ansori, SSJME. Yang saya hormati Ketua Pelaksana KKL, Dr. Siska Lisulistiani, MAG, ME, SSY. Yang saya hormati dosen pembimbing kelompok 15, Bapak Yandi Mariandi, SHI, MAG, serta seluruh panitia dalam kegiatan KKL dan teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Desi Nurfitriani Sumarwan, NPM 100102102180053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KKL saya yang berjudul Analisis Prosedur pada Gadai Emas di KCP Buah Batu 2 Bandung. Tujuan dan manfaat KKL. Kuliah kerja lapangan atau KKL ini memiliki tujuan dan manfaat diantaranya yaitu bagi mahasiswa yang pertama sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja guna meningkatkan kemampuan diri, yang kedua melatih kedisiplinan dan tanggung jawab serta etika dalam dunia kerja, yang ketiga meningkatkan keterampilan mahasiswa sehingga dapat menjadi bekal untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Bagi akademisi, dapat menjalin hubungan baik antara perusahaan atau instansi yang bersangkutan dengan perguruan tinggi khususnya Fakultas Syariah Unisba sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk menyesuaikan kurikulum di masa yang akan datang agar lebih baik. Bagi praktisi, instansi yang merasa terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan. Yang kedua, instansi dapat membantu menjembatani hubungan kerjasama di masa yang akan datang, khususnya mengenai rekrutmen dunia kerja. Ringkasan kegiatan selama KKL. Pada program kuliah kerja lapangan atau disingkat dengan KKL yang sudah dilaksanakan oleh penulis selama 36 hari kerja setara dengan 3 SKS, kegiatan KKL mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 10 September 2021. Dalam realisasinya, penulis melaksanakan KKL pada bidang migrasi, yaitu membantu kegiatan migrasi rekening dari ex-BNIS, BRIS, dan BSN, seperti membantu penggantian buku rekening menjadi BSI, membantu pengaktifan ATM, dan membantu aktivasi BSI Mobile. Setelah jam operasional bank tutup, penulis membantu bagian gadai syariah seperti menulis register, maintenance data nasabah, hingga mengikuti Zoom bersama pegawai dan nasabah gadai guna meningkatkan pengetahuan dan perkembangan gadai emas syariah di BSI. Setiap harinya, penulis wajib datang pukul 8 waktu Indonesia Barat, mengikuti doa pagi. Selama kegiatan KKL, protokol kesehatan yang diterapkan oleh BSI KCP 2 Buah Batu sangat ketat, seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk, serta pengecekan suhu. Pengertian pembiayaan gadai emas. Gadai syariah atau rohan merupakan produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana pihak bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang berupa perhiasan maupun logam mulia untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang lebih mudah. Ketentuan pembiayaan gadai emas. Yang pertama itu memiliki rekening BSI, yang kedua memiliki perhiasan emas atau emas batangan, yang ketiga fotokopi KTP yang masih berlaku, yang keempat mengisi aplikasi permohonan gadai. Keuntungan gadai emas di BSI. Yang pertama, biaya titipan gadai ringan, yang kedua nilai taksiran tinggi, yang ketiga proses mudah dan cepat, yang keempat emas tersimpan aman dan terjamin. Prosedur pembiayaan gadai emas. Rohin atau nasabah mengajukan permohonan gadai kepada murtahin BSI dengan membawa KTP, NPWP dengan nominal pembiayaan gadai emas lebih dari 50 juta dan perhiasan emas yang akan dititipkan selama pembiayaan gadai emas.
Pihak bank melakukan proses penilaian atas emas yang akan digadaikan. Selanjutnya, nasabah akan memenuhi persyaratan dari fasilitas pembiayaan gadai emas, melakukan perjanjian atau akad, rohan, port, dan ijaroh. Pihak bank melakukan pencairan dana kepada nasabah setelah nasabah menyetujui akad pinjaman gadai emas dan membayar biaya yang akan ditetapkan. Nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan dari pihak bank pada saat jatuh tempo pembiayaan atau pada waktu yang lebih cepat dari sebelumnya dengan membayar upah atau fee kepada pihak bank untuk fasilitas penitipan barang. Yang kelima, pihak bank akan menyerahkan barang titipan nasabah setelah nasabah mengembalikan pinjaman. Penaksiran barang jaminan. Taksiran barang jaminan pembiayaan gadai diperoleh dengan cara melakukan perkalian harga pasar barang jaminan tersebut dengan presentasi patok taksiran. Besarnya presentase taksiran untuk tiap-tiap barang jaminan berbeda-beda dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi selama kuliah kerja lapangan atau KKL, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah pembiayaan gadai emas di BSI hadir sebagai solusi terbaik memperoleh dana tunai untuk memenuhi segala kebutuhan mendesak atau modal usaha dengan menjaminkan emas, di mana emas yang diagunkan, disimpan, dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas tersebut. Yang kedua, prosedur pembiayaan gadai emas yang terdiri dari tahap penaksiran emas, perhitungan emas, taksiran, dan total pinjaman yang dapat diajukan, pengisian aplikasi, akad, konfirmasi komite, otorisasi, pencairan hingga membereskan semua dokumen, dan menyimpan emas di dalam khasanah. Yang ketiga, dalam penerapan prosedur gadai emas, Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya banyak hal dan pelajaran baru yang penulis dapatkan sehingga mendapat wawasan serta pengetahuan penulis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.